Yos nakama, karena ramai permintaan part 2-nya di video sebelumnya, sekarang kita lanjut untuk part 2-nya ya. Bagi yang belum nonton video Mimin sebelumnya, silahkan tonton dulu karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Terima kasih. Scan selanjutnya beralih pada part Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Sedikit flashback tentang apa yang terjadi pada kerajaan kuno. Di sini dijelaskan bahwasanya Uranus adalah pesawat ruang angkasa yang mampu melakukan perjalanan ke bulan. Namun itu adalah pesawat luar angkasa bersenjata yang mampu menghancurkan massal dan menggunakan listrik sebagai sumber energi utama. Apakah Uranus yang dimaksud di sini adalah kapalnya Enel? Kita tahu sendiri sih kapal milik Enel yang dibuat dengan tenaga listrik yang hanya Enel bisa menggerakkannya. Tapi menurut Mimin ini akan sangat menarik kalau sampai memang Uranus ada kaitannya dengan kapal Enel, karena pada cover story membuktikan Enel sudah sampai ke bulan. Lanjut nih, teknologi Vegapunk saat ini diketahui hanya menggunakan energi panas. Uranus digunakan di kerajaan kuno 900 tahun yang lalu. Hantamannya saat itu tidak cukup untuk menghancurkan kerajaan kuno meskipun kerajaan itu terfragmentasi. Namun dampak dari daya hancur Uranus menghancurkan es yang membeku. Es yang dimaksud adalah seperti bendungan es yang menahan air dalam jumlah yang besar. Es yang hancur menyebabkan air ini keluar dan permukaan air naik secara drastis. Akibatnya banyak bagian kerajaan kuno yang terfragmentasi dan tercerai-berai, hanyut dan banyak yang tenggelam. Ini adalah awal dari zaman es yang dimulai 900 tahun yang lalu, atau yang kita ketahui sebagai abad kekosongan atau abad yang hilang. Dan musim-musim aneh pun di seluruh dunia One Piece, seperti contohnya dunia baru yang keadaan cuacanya tidak menentu bermula setelah ini terjadi. Dampak Uranus bersama dengan banjir besar menyebabkan material bumi terlontar ke langit dan menutupi sebagian besar sinar matahari. Dunia kemudian mengalami 100 tahun musim dingin dalam kegelapan. Ini dia yang dimaksud Void Century atau abad kekosongan saat itu. Dengan bantuan Agassi atau Poseidon dari 900 tahun yang lalu, kapal Nuh yang membawa peninggalan penting dari kerajaan kuno dibawa pergi untuk disembunyikan di Pulau Manusia Ikan. Salah satunya adalah surat permintaan maaf dari Diras atau Joy Boy karena tidak bisa menepati janjinya kepada Agassi atau Poseidon saat itu. Dia berbicara kepada Poseidon bahwa dia menyesal dan memberitahukan dia bahwa dalam 900 tahun nanti seorang pria akan muncul dan memenuhi janji itu. Janji untuk membiarkan rakyatnya atau para manusia ikan untuk naik ke permukaan agar melihat dan merasakan hangatnya mentari. Part selanjutnya beralih ke Junisa yang sekarang berusia 100 tahun. Junisa adalah salah satu penjaga kerajaan kuno. Tuannya adalah klan Kojuki. Dia diperintahkan untuk melindungi sesuatu tetapi dia gagal melakukannya. Junisa bilang bahwasanya dia itu tidak menepati janji Joy Boy. Kekuatan buah iblis digunakan pada Junisa yang membuatnya gagal. Jadi kepala klan Kojuki memerintahkan Junisa untuk tidak pernah lagi kembali ke Wano. Setelah Junisa diusir, Wano menutup perbatasannya sekitar 100 tahun kemudian setelah menyelesaikan beberapa peristiwa penting dan setelah dipaksa oleh keadaan. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Sekitar pertengahan abad kehampaan, Ainsama melakukan operasi keabadian padanya, tetapi setelah mengalami penuaan pada dirinya sendiri. Dan di alur ini diceritakan bahwa Joy Boy benar-benar dikalahkan oleh Ainsama. Setelah kekalahan Joy Boy, kabar mulai menyebar bahwa dalam 800 tahun ke depan Nika akan muncul kembali. Pembersihan besar-besaran pun dimulai selama beberapa dekade berikutnya. Jadi orang yang mendukung Joy Boy di masa itu akan dibabat habis sama Ainsama. Kemudian poneglyph mulai menyebar ke seluruh dunia dan Wano pun benar-benar ditutup dan pemerintahan dunia atau Gorosei terbentuk saat itu. Uranus disembunyikan oleh Ainsama, Poseidon sudah tidak ada lagi dan Pluton hilang setelah tenggelam. Lanjut pada scene berikutnya yang membahas tentang pembuatan log post pertama. Ini dijelaskan oleh Vegapunk. Meskipun kerajaan kuno adalah super benua yang sangat besar, berbagai bagian dari super benua memiliki unsur bumi yang unik. Ini mungkin bahan magnet yang unik atau semacamnya yang dimaksud. Daerah yang memiliki kerapatan material magnetik tertinggi adalah Pulau Roadstar. Di masa lalu ketika air mengalir ke hilir dari Roadstar, beberapa material juga mengalir ke hilir. Luas daratan super benua yang paling dekat dengan Roadstar menerima endapan atau kepadatan material bumi tertinggi, sedangkan ujung terjauh super benua memiliki endapan atau kepadatan terendah.
Suatu hari seorang ahli geografi mengusulkan bahwa dengan menggunakan magnet akan selalu menunjuk ke arah kerapatan yang lebih rendah ke kerapatan yang lebih tinggi. Orang akan dapat melakukan perjalanan ke seluruh tempat tanpa tersesat. Dengan demikian log post pertama pun terbentuk. Yos, itu adalah kelanjutan spoiler atau teori menarik dari video Mimin sebelumnya. Masih ada kelanjutannya lagi nih sampai ending dari cerita One Piece. Bagaimana menurut para nakama? Jika ingin lanjut Mimin ceritakan kelanjutannya, silahkan subscribe, like, dan tulis di kolom komentar agar Mimin lanjut ceritanya di part 3 nanti. Terima kasih.